Kembali di Siang pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ingin menerapkan jam belajar sekolah di Jabar mulai pukul 6 pagi. Terkait hal itu, beragam respon muncul, mulai dari pemerintah kota hingga ibu-ibu di media sosial. Setelah heboh dengan kebijakan pembinaan di barak militer, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali membuat gebrakan baru dengan meminta seluruh siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah atas di Jawa Barat masuk jam 6 pagi. Rencananya siswa akan bersekolah dari Senin hingga Jumat dan libur pada Sabtu Minggu. Terkait kebijakan itu, Wali Kota Depok Supian Suri menyebut penerapannya belum bisa dilakukan secara serentak di seluruh sekolah di Kota Depok. Hal ini disebabkan keterbatasan jumlah dan kapasitas ruang belajar. Ya, ini kita mulai kaji karena beliau kan sampaikan anak-anak kita tidak ada lagi yang bersekolah di hari Sabtu. Artinya sekolah itu dari hari Senin sampai ke Jumat. Sabtu itu menjadi waktu mereka istirahat, mereka bersama keluarga, dan Sabtu Minggu ya artinya. Tapi kan memang nanti kita akan lihat mana sekolah-sekolah yang udah bisa diterapkan, yang artinya yang ruang belajarnya cukup. Tapi buat ruang belajarnya yang harus menyesuaikan kita belum bisa benar lengkapi, nanti kita akan atur strategi. Jangan atuh Pak. Sementara itu di media sosial ramai-ramai emak-emak mencurahkan keresahannya dengan gebrakan baru yang dicetuskan KDM. Saya yang jadi nakal Pak. Jangan Pak, masuk jam 6 biar anak disiplin dan tidak nakal. Pak, kalau anak-anak masuk jam 6 nanti saya yang jadi nakal Pak. Saya yang jadi pemberontak Pak. Aduh Pak, jangan Pak, saya nih kasihan Pak. Pak, kasihan Pak. Bukan masalah bangun paginya Pak, kita setiap hari juga bangun pagi, beres-beres, siap-siap. Takut dia begal Pak. Mending kalau udah ada transportasi umum kita bisa naik gitu ya, aman, merata bareng sama yang lain. Kan ini pasti naik motor. Sin, atuh Pak. Sebelumnya Deddy Mulyadi ingin menerapkan sekolah jam 6 pagi guna menciptakan budaya disiplin di kalangan pelajar sekaligus menekan angka kenakalan remaja. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemprov DKI Jakarta gencar melaksanakan program pemutihan ijazah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan program tersebut bisa menjangkau 6.652 peserta didik tahun ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyerahkan bantuan pemutihan ijazah tahap 3 tahun 2025 kepada 827 siswa di SMK Miftahul Falah Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Bantuan mencakup 44 siswa lulusan SD, 160 siswa lulusan SMP, 138 siswa lulusan SMA, 456 siswa SMK, serta 29 siswa dari pusat kegiatan belajar masyarakat. Total realisasi kebijakan ini hingga tahap 3 mencapai 1.315 siswa dengan nilai bantuan sebesar 4,3 miliar rupiah. Insya Allah hampir semuanya bisa saya penuhi, terutama yang menyangkut Kartu Jakarta Pintar sudah terbagikan 707.622, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul 16.979, dan pada hari ini pemutihan ijazah sudah bisa diputihkan 1.315 ijazah. Dengan adanya bantuan dari Basnas, Pemda, dengan ijazah gratis ini aku senang banget sih. Karena membantu masyarakat banget yang mungkin kesusahan buat punya ijazah. Yang tadi ya ijazahnya ada tapi ketahan, banyaknya tunggakan ya kan. Karena adanya program dari Pak Pram, aku bersyukur banget sih. Pendaftaran program pemutihan ijazah bisa dilakukan di kantor suku dinas pendidikan masing-masing wali kota setempat. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa mahasiswa mengkritisi 100 hari kerja Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wagub Rano Karto di depan gedung Balai Kota berujung ricuh. Sementara di Bogor, Jawa Barat, ratusan pedagang pasar berunjuk rasa menolak relokasi dengan menggelar aksi Long March. Saya sekarang tanya, yang beli bensin sama yang bakar siapa? Siapa sih turun orangnya? Lihat mana ya, serahkan. Kami ambil keterangan. Kalau misalnya nggak bergerakan, semua saya bawa nanti. Kalau nggak bergerakan, semua saya bawa ke kantor. Emosi Wakil Kapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Dani Yulianto tak terbendung saat meminta koordinator aksi untuk turun dari atas mobil komando saat tengah berorasi di depan gedung Balai Kota Jakarta dan hingga berujung kericuhan. Dua mahasiswa yang diamankan petugas bahkan meronta hebat dan berusaha melawan petugas hingga aksi baku hantam nyaris terjadi.
Kericuhan dipicu aksi pembakaran ban bekas dan spanduk oleh massa Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam yang menggelar aksi mengkritisi 100 hari kinerja Gubernur Jakarta, Pramono Anung, dan Wakil Gubernur Rano Karno yang dituding belum maksimal. 4 orang mahasiswa diamankan polisi. Program jadi baik untuk Kabupaten Sidoarjo. Kami belum lupa, kami masih ingat saat dan berjanji. Aksi serupa juga terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur. Puluhan mahasiswa melakukan demo di depan pendopo Kabupaten Sidoarjo terkait sorotan 100 hari kinerja Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. Meski awalnya aksi demo berjalan normal, namun sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam mulai melakukan aksi pembakaran ban. Sejumlah ban dibakar di depan pintu masuk pendopo sebagai bentuk kekecewaan mahasiswa terhadap kinerja Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo. Tidak hanya itu, sejumlah mahasiswa juga melakukan aksi vandalisme. Mereka melakukan aksi coret-coret gapura dan pintu masuk pendopo dengan kata-kata yang tidak pantas. Aksi tersebut bubar setelah mahasiswa melakukan pertemuan dengan Bupati Sidoarjo. Pemirsa, Kementerian Keuangan menetapkan anggaran uang makan para pejabat sebesar Rp118.000, sedangkan cemilan atau snack sebesar Rp53.000. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Lisbon Sirait mengatakan nilai anggaran uang makan para pejabat sebesar Rp118.000 dan cemilan sebesar Rp53.000 sudah mencapai batas tertinggi. Dari Rp118.000 tersebut akan dikurangi pajak sebesar 11%, sehingga angka finalnya sekitar Rp87.000. Angka ini dinilai lumrah untuk biaya makan di Jakarta. Namun uang makan pejabat hanya berlaku jika rapat berlangsung lebih dari 2 jam. Jika durasi lebih singkat, maka hanya tersedia cemilan atau snack. Biaya itu kalau 118 kan untuk makan dikurangi pajak ya. 11% jatuhnya itu sekitar 87.000 ya. Jadi sebenarnya itu biaya yang sebenarnya tidak terlalu besar ya untuk ukuran di Jakarta ya, di Jakarta. Pemerintah memastikan akan terus menjaga stabilisasi harga beras untuk menjaga daya beli masyarakat maupun pendapatan petani. Stabilitas harga akan dijaga seiring rencana pemerintah menggelontorkan 300.000 ton bantuan beras. Pemerintah memastikan stok pangan beras 4 juta ton akan mencukupi kebutuhan tahun ini. Kendati pemerintah akan menggulirkan bantuan pangan 300.000 ton kepada masyarakat tidak mampu. Menteri Pertanian menjelaskan bahwa kecukupan pangan pokok, terutama beras, terus menjadi perhatian pemerintah dalam menjaga kecukupan pangan nasional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa stok pangan yang cukup memungkinkan pemerintah mendorong bantuan sosial berupa pemberian 10 kg beras per bulan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat. Program ini merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah. Amran pun memastikan bahwa stabilitas harga beras tetap menjadi perhatian ke depan, sehingga keseimbangan harga di masyarakat sebagai konsumen maupun petani sebagai produsen tetap terjaga. Daerah penghasil khusus di Pulau Jawa harus kita lindungi. Kita melihat kabupaten yang harga beras sudah di atas HPP yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ini strategi kita lakukan untuk menjaga harga di tingkat petani tetap baik, juga di tingkat konsumen juga tetap baik. Sekali lagi, alhamdulillah sekarang sektor pertanian pertumbuhan NTP-nya cukup baik dan stok kita cukup aman
karena yang kita akan keluarkan hanya 360.000 ton dan kemungkinan bulan ini serapannya bisa 400 sampai 500.000 ton. Dengan cadangan beras pemerintah yang berada di angka 4 juta ton, pemerintah mengalokasikan sekitar 300.000 ton untuk program bantuan pangan. Sementara serapan bulan ini diperkirakan mencapai 400 hingga 500.000 ton. Pemerintah resmi membatalkan insentif diskon tarif listrik 50% bagi pelanggan rumah tangga yang memiliki daya listrik di bawah 1.300 volt ampere. Dibatalkannya insentif diskon tarif listrik 50% ini juga telah disetujui dan resmi diketok palu oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan pihaknya mendukung pembatalan insentif diskon tarif listrik yang resmi dirumuskan dalam rapat terbatas jajaran Menteri Perekonomian. Terlebih lagi putusan dibatalkannya insentif diskon tarif listrik 50% ini juga telah disetujui dan resmi diketok palu oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil bahkan menyebutkan Kementerian ESDM tidak dilibatkan dalam menyusun kebijakan insentif diskon tarif listrik kategori pengguna rumah tangga tersebut. Yang pertama menyangkut diskon listrik, tanyakan kepada yang pernah mengumumkan. Saya kan dari awal kalian tanya, saya bilang saya belum mendapat konfirmasi dan belum kita tahu. Jadi jawaban saya begitu. Karena saya tidak tahu, saya juga jawab tidak tahu. Ya, tanya kepada yang mengumumkan. Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengumumkan 6 paket kebijakan pemerintah terbaru. Salah satunya menerapkan diskon tarif listrik 50% pada Juni dan Juli 2025 kepada 79,3 juta rumah tangga dengan daya 1.300 volt ampere ke bawah. Pembatalan insentif listrik ini disampaikan langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat bersama sejumlah menteri dan presiden di Kompleks Istana Kepresidenan. Sejumlah masyarakat merasa kecewa dengan dibatalkannya diskon tarif listrik sebesar 50%. Padahal kebijakan diskon tarif listrik bisa membantu di tengah kondisi yang terbilang sulit menyusul banyaknya pemutusan hubungan kerja. Udah bisa dapat, cuman sekarang tiba-tiba kan dibatalin. Jadi dari masyarakat sendiri sih sebenarnya untuk diskon listrik itu kan sangat membantu ya, apalagi untuk sekarang sulit sekali gitu bagi masyarakat, terutama untuk pembelajaran dan segala macam, apalagi ada PHK ada di mana-mana. Jadi subsidi listrik ini seharusnya sih bisa menjadi pembantu lah bagi masyarakat. Nah, cuman dengan dibatalkan itu sangat memberatkan sih menurut saya gitu aja. Kalau menurut saya cukup disayangkan ya, karena melihat dengan kebijakan yang di awal tahun diskon tarif listrik selama 2 bulan itu sangat membantu gitu, khususnya untuk memberikan membantu daya beli masyarakat ya. Ya cukup disayangkan sih kenapa harus dibatalkan. Ya cukup membantu sih, terutama untuk masyarakat kelas menengah, apalagi UMKM ya, karena mereka sangat butuh insentif-insentif dari pemerintah ya. Sepertinya pemerintah harus mengkaji ulang dan mempersiapkan secara lebih matang ya jika ingin menerapkan tarif ini kembali, karena masyarakat. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Traslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Selamat siang, Brigadir Traslinda. Ya, Brigadir, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih.
Ya baik, terima kasih Vina dan pemirsa. Pada aktivitas siang di kawasan Kalibata ini memang cukup ramai sehingga terjadi peningkatan volume kendaraan di kawasan ini seperti yang Anda saksikan. Ini merupakan arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan mengarah ke arah Pasar Minggu pada siang hari ini mengalami antrian di belakang traffic light ini mencapai 250 meter dengan dominasi kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Dan kami harapkan Anda untuk mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Memang kawasan ini dilengkapi juga dengan kamera etle. Kami harapkan Anda untuk selalu tertib pada antrian di traffic light tentunya. Apabila Anda ingin melaju kecepatan kendaraan Anda, ikutilah lampu lalu lintas. Apabila sudah menyala dari hijau ke kuning, tandanya rambu peringatan, Anda harus berhenti menunggu antrian di lampu merah, sehingga hal ini juga memperlancar arus lalu lintas di kawasan ini, tidak terjadi penumpukan kendaraan. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Kalibata yang akan mengarah ke arah Pasar Minggu dan juga Pancoran saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kepadatan kendaraan juga terjadi dari kendaraan yang akan mengarah ke Pancoran dari arah Pasar Minggu, di mana pada saat ini juga mengalami perlambatan kecepatan dengan kecepatan kendaraan 30 sampai 40 km per jam, dominasi kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dan pemirsa, aktivitas pada siang hari ini cukup banyak dengan kegiatan masyarakat. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lain. Hal ini untuk menciptakan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kami menginformasikan bahwa cuaca saat ini panas. Untuk itu kami harapkan Anda juga bagi pengendara roda 2 untuk selalu berhati-hati, di mana utamakan keselamatan dibanding kecepatan, sehingga Anda sampai pada tempat tujuan dalam keadaan selamat, tidak menjadi korban kecelakaan lalu lintas di jalan tentunya. Dan juga bagi Anda yang akan beraktivitas, periksa kembali kelengkapan kendaraan Anda, pastinya dalam keadaan layak jalan, Anda sendiri dalam keadaan sehat. Hal ini untuk menekan tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Kemudian kami juga mengharapkan bagi pengguna kendaraan roda 2 untuk selalu menggunakan helm standar SNI dan juga hindarilah penggunaan handphone saat berkendara. Kemudian kami juga harapkan Anda untuk tidak merokok saat berkendara karena hal ini juga mengganggu konsentrasi dalam berkendara. Baik itu pengemudi sendiri maupun orang lain yang mengikuti di belakang kendaraan Anda. Dan bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15169 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan. Pina, kembali ke Anda di studio, silakan. Terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.